Adegan itu sempat kacau untuk sementara waktu, dan pertempuran menjadi semakin intens. Mata Xiaoyan bergetar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan jarinya. Saat ini, dia sebenarnya tidak memiliki kekuatan untuk mengambil tindakan. Xiaoyan melambaikan tangannya, menatap mata anjing di lengan baju dan jubahnya. Mata besar anjing itu selalu mengungkapkan bahwa dia tidak ada harapan. Bodhidharma Xiaoyan berteriak, mata anjing itu mengerti, dan memisahkan Bodhidharma dari tubuhnya. Kemudian Xiaoyan mengulurkan tangannya untuk meraihnya, dan energi Wanling Nahai melonjak. Sekarang yang bisa dia lakukan hanyalah membentuk formasi larangan. Mata anjing itu tidak hanya banyak bergerak, tetapi juga gemetar saat melihat Xiaoyan yang sangat serius. Benar-benar situasi yang buruk apapun yang sudah diatur. Segera, mata anjing pidian-pidian menemukan sudut dan bersiap mengatur formasi secara diam-diam. Namun, tidak jauh dari Dog Eyes Pilier, jaringan cahaya tiba-tiba muncul dan menyelimuti dirinya. Sayangnya, itu terlalu ketat dan saya tidak bergerak. Mata anjing itu dicekik erat oleh jaring cahaya, dan matanya begitu tercekik hingga hampir berubah bentuk. Teriak marah. Sesosok muncul di belakang mata anjing itu, lalu menyeretnya ke singgasana. Benar saja, bahkan hewan peliharaan yang mulia pun sangat aneh. Sue Anxing menatap mata anjing itu, kamu adalah hewan peliharaannya, aku adalah matanya. Sayangnya, anjing tersebut tidak memiliki mulut, jika tidak, seteguk air liur akan disemprotkan langsung ke wajah Sue Anxing. Ini adalah benda kecil yang lucu, sangat menyenangkan dan menarik sehingga saya bisa mengikatnya dan berjalan-jalan dengannya. Anda adalah anjingnya, dan seluruh keluarga Anda adalah seekor anjing. Jika berlama-lama, namun kemudian cahaya dingin berputar di atas kepalanya, segera membungkamnya. Suan King menatap mata anjing itu dan menunjukkan senyuman ramah. Dan dia membuat isyarat, untuk memberi isyarat kepada Gouyan agar diam. Saat ini, Xiaoyan mengerahkan formasi tingkat kedua melalui Bodhidharma, tetapi itu tidak cukup. Itu belum pernah digunakan sebelumnya, dan dihancurkan oleh Taixu. Dia tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Melihat mata anjing yang ditangkap, mata Xiaoyan memerah saat ini. Xiaoyan sepertinya tidak pernah peduli dengan hidup dan mati, karena dia telah selamat dari krisis yang tak terhitung jumlahnya, tidak peduli betapa sulitnya krisis itu. Tentu saja, Xiaoyan meninggal satu kali selama kontes segala alam. Meski sudah lama berlalu, namun perasaannya masih mendalam. Tetapi dibandingkan dengan hidup dan matinya sendiri, Xiaoyan lebih memedulikan orang-orang di sekitarnya, dan hidup dan mati mereka tampaknya lebih sulit untuk dia terima. Xiaoyan mencubit bola mata Bodhidharma Orchid dengan kelima jarinya, cahaya biru meledak, dan dia bisa dengan cepat menyelesaikan level ketiga. Namun, situasi pertempuran saat ini sangat tidak menguntungkan, dan kesenjangan kekuatannya terlalu besar. Meskipun Keyun kuat, sulit baginya untuk bersaing dengan 7 orang kuat Taixu tingkat keempat dan tingkat ketiga pada saat yang sama. Ye Feiyu masih bekerja keras, tapi kali ini dia tidak bisa mengobrak-abrik ruang apapun yang terjadi. Suara dentuman terus terdengar. Rancang berada di depan tim dan mengalami serangan yang kuat. Dia menggunakan kekuatan fisiknya untuk melawan, sehingga darah di sekujur tubuhnya tidak pernah mengering. Keyun juga tampak pucat. Kegilaan Rancang menghalanginya dan dia mencoba yang terbaik untuk menyerang. Hanya dengan cara ini kita bisa menolaknya. Meskipun mereka berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, semua orang mencoba yang terbaik untuk melawan dan tidak dapat dikalahkan untuk sementara waktu. Namun, pada saat ini, tekanan dahsyat menyelimuti mereka, dan ruang di sekitarnya tampak terbelah,
berubah menjadi kota-kota kecil yang tak terhitung jumlahnya. Setiap orang tidak punya waktu untuk bereaksi, dan mereka semua berlumuran darah. Seluruh suasana menjadi tertekan. Tidak terkecuali Xiaoyan, seluruh tubuhnya gemetar. Bahkan Qiyun, Sansen, Junliuer dan Rancang, yang berdarah-darah di udara, sepertinya kehilangan semua perlawanan dan terjatuh. Bang bang bang. Suara jatuh ke tanah berasal dari serangan mendadak. Dia bahkan tidak tahu dari mana asalnya, tapi dia mengalahkan semua orang hanya dengan satu pukulan. Meski Xiaoyan tidak diserang secara langsung, tapi itu juga terkena dampaknya. Saat ini, dia juga memaksakan dirinya untuk mengerahkan formasi tingkat ketiga. Tapi bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa semua yang dia lakukan tidak ada gunanya? Pukulan ini semakin menegaskan bahwa Su Zuo di depannya bukanlah yang terkuat. Ada orang kuat lainnya di Susenhao. Kali ini dapat dikatakan bahwa mereka keluar dengan kekuatan penuh, dan mereka datang dengan rencana yang sudah direncanakan sebelumnya, menargetkan Xiaoyan. Kembalinya Xiaoyan terlalu kosong, dan mengetahui identitasnya bahkan lebih penting. Adapun bintang-bintang di mana Taiksu memperingatinya dengan semua makhluk di bintang-bintang itu, kini tampaknya mereka hanyalah umpan bagi Taiksu. Mereka mungkin menduga bahwa Xiaoyan tidak akan duduk diam dan mengabaikannya, dan bahkan mengatakan bahwa yang mulia yang dibunuh oleh Xiaoyan semuanya adalah umpan. Yang mereka tunggu adalah momen untuk menangkap Xiaoyan. Adik laki-laki, jangan takut. Kakak-kakak senior akan melindunginya, melakukan penghancuran diri kali ini dan harus melindungi Anda agar bisa pergi. Saat ini, di dalam asap dan debu, Rancang jatuh ke dalam genangan darah. Dengan susah payah, dia mengukur darah lengket di separuh wajahnya yang berdarah dari genangan darah dan menariknya menjadi benang, dan suaranya keluar perlahan. Tiba-tiba, kegelisahan menyebar dari tubuhnya. Rancang tidak bercanda, dia benar-benar akan meledakkan dirinya sendiri. Tidak, kakak senior Rancang. Jangan meledakkan diri, kami belum melakukan apapun. Xiaoyan segera menjadi cemas dan menghentikan Rancang dari penghancuran diri. Xiaoyan tidak ingin melihat pengorbanan apapun, apalagi untuknya. Rancang tidak takut dia akan melakukan apapun demi Xiaoyan. Tapi ketika Rancang ingin mendobrak blokade ruang angkasa di sini dengan kekuatan kekerasan diri, sebuah tangan tiba-tiba meraihnya. Tangan ini tidak lain adalah Qiyun. Yang terakhir memandang Rancang dan perlahan menggelengkan kepalanya. Seni bela diri sungguhan, seni bela diri sungguhan. Xiaoyan sudah lama memanggil nama Zhenwu di dalam hatinya. Inilah Sensi. Dengan situasi saat ini, hanya Zhenwu yang bisa menyelamatkan mereka. Saat Xiaoyan memanggil, Zhenwu tidak muncul. Faktanya, Xiaoyan sudah memanggil Zhenwu di dalam hatinya saat saudara-saudaranya muncul. Dia tahu bahwa tidak ada peluang untuk menang dalam pertempuran ini. Meskipun identitas Xuanxing tidak diketahui, perasaan krisis memberi tahu Xiaoyan bahwa Taiksu yang datang kali ini sudah menjadi kekuatan inti. Mereka datang ke sini untuk membunuh Xiaoyan dan menghapus perselisihan dunia antara Taiksu dan Sensi. Satu-satunya variabel. Pada saat ini, semua sosok Taiksu melesat ke bawah, tetapi mereka tidak memperhatikan Xiaoyan, tetapi langsung menuju ke kakak laki-lakinya, dan cahaya dingin melesat ke tanah, menyebabkan seluruh tanah runtuh. Pertempuran hebat antar bintang. Hanya pupil mata indah Ye Feiyu yang berdiri di samping Xiaoyan, dan wajah cantiknya pucat. Saya tidak bisa membukanya, guru semuanya ikan terbang, tidak ada gunanya. Ye Feiyu menumpahkan 2 baris darah dan air mata. Dia benar-benar telah mencoba yang terbaik dan mencoba semua metode, tetapi dia tidak dapat menembus blokade ruang angkasa.
Seluruh tubuh Xiaoyan gemetar tanpa disadari. Perasaan ini unik bagi tim tak kenal takut yang semuanya tewas dalam pertempuran. Baru saja muncul. Dia tidak takut pada kematian tetapi takut melihat kematian saudara-saudaranya. Apa yang dia pedulikan dan apa yang dia pedulikan mati secara tragis karena kegilaannya yang putus asa. Mengapa? Mengapa saya masih sangat lemah? Mengapa saya bahkan tidak bisa melindungi orang-orang di sekitar saya? Apakah saya benar-benar reinkarnasi yang mulia? Saya bukan siapa-siapa. Mengapa kamu melindungiku seperti ini?